Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Sela Gustirani dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan edisi kali ini kembali lagi kita dengan nyamar, ngobrol nyantai sama pakar. Nah, pakar kali ini nih ada dua dokter psikiater hits. Wih, dari USU ya dokter ya? Iya. Jebolan USU maksud saya ini. Dan ada dokter Munawir Saragih, magister kedokteran Halo. spesialis jiwa. Halo dokter, sehat dokter kayaknya ya? Sehat. Dan ada dokter Muhammad Hasbi, magister kedokteran spesialis kedokteran jiwa. Ini kita bakal walau nyantai nih dokter, kita bakal bahas nih masalah memahami disfungsi, deviasi, dan distres nih dokter. Oke. Jangan stres ya dokter ya. Belajar bahasa kita nih ya. Iya, makanya main bahasa nih dokter. Iya, Kita bakal bahas. Oke dok, tadi saya udah sampaikan juga nih, kita bakal bahas masalah disfungsi, deviasi, sama distres. Jadi kita ke KBBI dulu nih dokter. Apa? KBBI ya. Apa nih maksud dari masing-masing pengertian dari disfungsi, deviasi, sama distres ini dokter? Siapa dulu dokter? Boleh. Ya, distres ya. Ya. Distres. Saya distres aja. Silakan tuh. Distres itu kan terdiri dari dua kata ya. Dis dan stress. Oke. Seperti itu. Ya, cuma bilang itu aja sih. Belum dokter, belum paham nih dokter. Nah, jadi kan stres itu kan merupakan reaksi atau respon kita yang normal ya terhadap adanya tekanan secara psikologis atau emosional gitu. Nah, kalau di stres itu setiap penambahan dis itu kan berarti ada yang tidak normal gitu kan? Dis ya. Ya, jadi itu respon tubuh kita bahwa tubuh kita itu tidak sanggup lagi dalam menanggulangi stres ini gitu, menanggulangi tekanan ini gitu, sehingga terjadi disebut distres. Distres Ya, ya. seperti itu. Keadaan. Adapun disfungsi dan deviasi bagaimana dokter Hasbi? Ya. Kalau disfungsi sendiri ini memang ya kembali lagi. Ada dua kata. Ada dua kata. Dis dan fungsi gitu ya. Dis dan fungsi. Kalau Gimana? disfungsi itu memang suatu bentuk yang kalau kita ketahui bahwa tidak berfungsi, sesuatu yang tidak berfungsi secara normal. Gitu ya. Apa yang tidak berfungsi secara Apa yang tidak normal? berfungsi nih dokter? Mungkin di pikiran kita disfungsi apa gitu ya. Disfungsi apa? Gitu kan. Disfungsi seksual. Iya, gitu kan. Betul. Ternyata mungkin kalau kita kaitkan di apa namanya psikiatri ini? psikiatri ini bisa ke disfungsi sosial atau disfungsi di keluarga gitu ya. Kalau disfungsi keluarga itu biasanya berkaitan dengan tidak terjalan apa namanya itu ya, tidak terbentuk keharmonisan, kemudian Oh, itu disfungsi keluarga. disfungsi keluarga sering terjadi konflik jadinya contohnya gitu ya. Kalau disfungsi sosial gimana? Lebih ke lingkungan gitu ya. Atau dengan orang lain. Dengan orang lain ya, interaksinya gimana. Jadi berarti kalau disfungsi bermasalah. seksual? Disfungsi berarti seksual. tidak berfungsi secara normal. Seksual. Iya. Nah, itu kayaknya berkaitan sama deviasi. Ya, kalau deviasi sendiri nih tidak dipisah oleh dua kata. Jadi ini satu kata. ya. Deviasi. Jadi ini agak beda nih antara dua. Benar. Kalau deviasi sendiri memang suatu bentuk penyimpangan. Ya. Penyimpangan atau ya di luar dari jalur lah ya kita bilangnya. Iya. Artinya penyimpangan apa? Norma maupun aturan-aturan yang berlaku. Oke. Begitu. Kalau contohnya nih dokter untuk psikiater untuk Mungkin di statistik sering kita dengar ya. Dalam sekolah. standar deviasi. Ya, deviasi. Ya, simpangan baku. Iya, Ya, benar. gitu. Ini kan kalau jadi jangan mikir ke statistik nih dokter. Ya. Ini kok jadi luar konteks Ribet, gitu ya. aduh nggak bisa. Saya pikir, Iya, begitu iya. dengar statistik Iya. aja langsung Iya. berdegup jantungnya Berdegup, dokter. ya. Teringat tesis tuh ya. Ingat lagi ya, harus ngerjakan kembali gitu ya. Revisi. Revisi ya, oke. Jadi kita ke psikiatri nih dokter. Ya, ya. Deviasi di bidang psikiatri ini contohnya dokter biar lebih gitu ke penonton gitu. Oke, dokter. kalau deviasi sendiri tuh salah satunya tuh ada tiga ya. Salah satu dari tiga. Ada tiga. Salah Pak. satu dari tiga. Oh, salah satu dari tiga. Yang pertama gitu ya. Mhm. Yang pertama itu namanya deviasi sistemik. Oke. Deviasi sistemik ini biasanya lebih ada penyimpangan pada organisasi. Kayak apa namanya? Kalau kita bilang tuh apa teroris gitu ya bro. Ya. Kayak gitu ya kemudian. Kemudian ada deviasi secara individual. Nah, biasanya dilakukan tunggal. Biasanya sering satu orang gitu. Kayak biasanya mencuri, merampok ya,
nyopet apa atau berarti lebih ke deviasi yang dilakukan perilaku lah ya. Lebih ke perilaku. Nah, satu lagi ke deviasi situasional. Situasional nih gimana lagi? Dia lebih melakukan penyimpangan ataupun luar jalur itu tindakan kriminal gitu. Jadi kayak penjarahan. Keadaan-keadaan di mana situasi yang memang memanfaatkan kondisi kesempatan dan kesempitan gitu ya. Iya Ambil kesempatan itu ya. Atau dulu ada dokter di salah satu stasiun TV, kejahatan terjadi bukan karena ini tapi karena ada kesempatan gitu. Itu situasional gitu ya. Nah, gitu. Tadi yang sistemik tadi dokter, berarti termasuk di situ misalnya aliran sesat. Maaf ya dokter. Iya, jadi kayak seperti ada komunitas gitu kan. Nah, itu. Oh, itu termasuk dalam deviasi. Iya, deviasi dan penyimpangan gitu kan. Kalau penyimpangan, maaf dokter, tadi terkait seksual, penyimpangan preferensi seksual nih dokter. Termasuk nggak nih dok? Oh enggak, itu lebih ke nanti kita bahas di disfungsi mungkin lain lagi itu dokter, lebih ke bentuk penyimpangan yang perilaku yang gimana tuh ya menurut Dr. Mungawir ya? Ya, itu termasuk ke penyimpangan yang terjadi karena preferensi seksual seseorang seperti itu kan. Jadi memang nanti mengarah ke berbeda ya dengan disfungsi ya, kalau berbeda. Saya karena disfungsi tadi tidak berfungsi secara normal. Jadi mungkin jika 3 kata ini ditemukan dalam psikiatri ya, ini istilah-istilah psikiatri ini dokter. Iya, menurut saya ya, menurut saya mungkin nanti ditambahkan dokter Hasbi. Dokter Hasbi, beda lagi ya nanti ya. Pada saat kita mengalami stres yang berujung pada tekanan itu tidak bisa kita atasi sendiri sehingga terjadi distres, itu akan menyebabkan kita mengalami deviasi penyimpangan, baik dalam perilaku personal atau dalam sosial kita, dalam sosial gitu ya dokter Hasbi. Betul. Sehingga lama-lama bisa menyebabkan disfungsi. Oke. Jadi menarik nih. Jadi sebenarnya mereka bisa saling berkaitan ya dokter. Berkaitan mungkin ya. Yang akhirnya menyebabkan gangguan mental. Gitu. Adanya gangguan. Adanya disorder gitu kan. Betul. Ya, ada tambahan mungkin dokter Hasbi? Sedikit menambahkan di stres tadi ya. Iya. Saya di stres yang gimana sih sebenarnya gitu ya? Mungkin dia bagaimana stres yang biasa dengan distres ini? Itu juga itu. Kan sering dokter, aduh saya stres. Menarik sekali. Apakah itu sudah distres gitu? Menarik sekali. Di stres ini kalau kita kategorikan tuh distres yang negatif. Terus yang positif ada. Ada. Eustress namanya. Eustress. Jadi jangan menyangka bersifat namanya stres pasti negatif. Benar. Nah, itu pun ada kategori juga di stres tadi, ada yang akut maupun ada yang kronik. Kalau akut tuh mungkin sekali-sekali timbul, kalau yang kronik mungkin bertahan lama dia. Sering mengalami tentunya seseorang itu. Iya. Jadi kalau di stres itu udah tidak bisa kayak dokter Munawir tadi bilang ya, sudah tidak tertangani sama dia ya dokter ya. Ya, mungkin jika kita buat satu contoh mungkin ya dalam pekerjaan, jika kita diberikan suatu proyek gitu atau kerja yang harus selesai project gitu kan, ada deadline-nya, itu kan sebenarnya kita mengalami stres. Stres karena kita memiliki suatu tekanan di situ untuk menyelesaikannya sesuai dengan deadline. Nah itulah mungkin yang disebut dengan eustress. Ya, karena kita dengan itu kita akan mengerjakannya, memotivasi kita juga untuk mengerjakannya, konsentrasi kita makin bagus. Di situ kan nanti yang nanti terinduksi atau apa namanya itu yang fight or flight kita gitu kan. Sehingga sistem saraf parasimpatetis kita bekerja, respon kita konsentrasi meningkat. Nah, jika ini berkepanjangan, deadline nggak ketemu, udah melewati deadline, lama-lama kita kan menjadi stresnya yang positif tadi menjadi negatif gitu. Karena memang pekerjaan nggak selesai, tidur kurang gitu kan, lama-lama kan konsentrasi pun menjadi buruk gitu. Bisa juga muncul lama-lama kecemasan gitu, bisa jadi disfungsi tadi ujung-ujungnya kayak disfungsi, bayaran nggak keluar, tambah stres lah ya, dapat SP1 gitu. panjang. Pantas lah jadi kan dokter, semua orang kayak dokter bilang pasti mengalami yang namanya keadaan stres, ya pasti. Kan ya, kita sepakatnya gitu ya dokter ya. Jadi ada nggak orang-orang yang rentan mengalami stres yang selain waktu tadi dokter ya? Ada nggak orang-orang yang rentan mengalami ketiga hal ini tadi, distres, deviasi, dan akhirnya disfungsi nih dokter? Iya, menarik sekali nih dokter Hasbi. Gimana dokter Hasbi?
Kalau dibilang rentan sih bisa ya, artinya semakin bertambahnya usia semakin rentan. Usia. Benar, itu salah satu. Kemudian pekerjaan juga ya dokter ya. Kalau dipikir anak-anak gimana? Ya bisa, tapi kalau sedikit demi sedikit dia terpapar, ya pasti bisa jadi timbul distress tadi juga gitu kan. Mungkin anak-anak yang keadaannya bagaimana? Benar latar belakangnya bagaimana? Gitu. Usia, kemudian tadi ada lagi dokter. Kalau gender ada nggak ya hubungannya dengan stres? Lebih gampang stres gitu? Katanya nih, wanita lebih gampang stres, itu benar nggak gitu dok? Sepakat nggak gitu dokter? Mungkin kalau saya ya, mungkin ada penelitiannya, saya belum baca, tapi yang sejauh yang saya itu, salah satu yang berpengaruh itu memang coping seseorang, kepribadian seseorang, gitu cara seseorang menghadapi suatu masalah. Iya, bagaimana copingnya terhadap masalah tersebut, apakah memang ini harus saya selesaikan gitu kan, dia bisa menghadapinya dengan baik. Ada juga yang mungkin sedikit masalah saja bisa tiba-tiba didramatisir gitu kan. Itu tadi kayaknya hubungannya ke kepribadian juga ada tadi ya. Mungkin kepribadiannya juga berpengaruh gitu. Iya. Seperti itu. Kalau menurut saya ya, itu lebih kalau gender mungkin ya, tapi saya tidak berani ngomong karena memang belum baca ya dok. Belum riset. Jadi kayaknya ini belum cukup riset gitu ya. Tapi karena emang pertanyaan saya udah terlalu melebar mungkin dokter ya. Jadi ini dokter, kalau terkadang dok, kita kan datang orang yang mengalami disfungsi, terus deviasi kan, tadi kan deviasi kan perilaku menyimpang ya. Kadang-kadang kan dijudge hanya oleh masyarakat itu dia kriminal, misalnya penjahat, atau memang perilaku yang tidak harusnya ada, kan seringnya melanggar norma segala macam. Nah kita sebagai psikiater nih dokter, kalau datang orang yang mengalami disfungsi, deviasi, distres yang sampai melanggar norma, gimana cara kita mengatasi pasien tersebut tapi kita nggak ikut menghakimi nih dokter ya? Memang kalau kita lihat, kita memang nggak boleh dong menghakimi gitu ya, karena menjudge gitu kan, dan bukan tugas kita juga gitu kan. Yang pertama gimana, kita cari dulu sumbernya. Itu kalau itu fungsi psikiaternya gitu dokter ya. Iya benar. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Benar. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Kan bukan berarti tiba-tiba dia jadi seperti itu. Dia dilahirkan dengan kamu orang yang tiba-tiba stres gitu ya. Stres, atau kamu menyimpang, atau kamu tidak memiliki fungsi yang normal gitu. Iya. Tidak semua ada proses ya. Prosesnya, ada faktor-faktornya. Nah, itu yang harus kita perbaiki, sumber-sumbernya. Jadi psikiater tuh bukan kepo ya dokter ya? Enggak. Kan ada kadang-kadang kan, apalagi pasien-pasien yang ada tingkat curiganya, was-was. Ini dokter sampai nanyain detail. Iya, lahir gitu ya, imunisasi. Terus toilet training. Iya. Itu semua kan ada maknanya. Ada maknanya. Kalau dokter tidak kepo, nggak tercipta suatu. Malah bukan psikiater kayaknya ya. Bukan psikiater ya, malah apa namanya itu ya? BAP apa namanya? Apa tuh ya? Tukang nanya aja ya. Juru periksa ya. Juper. Pernah dokter nggak ada ya pengalaman juper ya, jangan ya. Wawasan aja. Riset. Jadi dokter, semua pertanyaan psikiater itu bukan karena dia ingin tahu ya, tapi memang untuk membantu si pasiennya sendiri ya. Kita menganalisis mulai dari kecilnya bagaimana, karena kan mental seseorang itu kan terbentuk sejak dia lahir gitu kan. Bagaimana sampai cara lahir juga dibahas iya benar. Imunisasi. ASI berapa lama? Empasinya. Iya. Empasi juga ya dok. Usia berapa gitu kan? Saya sampai ngelek empasi juga ya. Oke, jadi memang penting sekali hal itu untuk kita memperbaiki dari akar gitu ya. Iya, benar. Akar permasalahan. Gitu. Kita lihat apakah memang perilaku kriminal ini berkaitan dengan kepribadiannya atau mungkin gangguan yang dialami, ataukah memang itu murni dianya memang seorang kriminal yang tanpa ada gangguan mental gitu, atau gangguan jiwa. Ini gitu. menarik dokter, berarti deviasi ini juga sering berhubungan kita dengan kriminal ya. Kalau di psikiater ada tuh ada nggak dokter sub konsentrasi subklinisnya tuh tentang mengalami yang pasien-pasien mengalami deviasi di dokter, ada nggak yang khusus
membahas tentang kriminal kayak forensik misalnya atau apa gitu. Mungkin di forensik lah, tapi itu pun banyak ya, tapi kembali lagi dia udah merasa terganggu atau enggak. Kita nggak bakal tahu ya kalau memang dia terkadang kan kalau dia nggak mengeluhkan atau ketahuan gitu ya dia nggak bakal ini ya datang gitu kan. Jadi mungkin kita sulit untuk mendeteksi itu gitu. Ya, saya juga pernah membaca suatu jurnal ya yang mengatakan bahwa memang sekarang itu penjara itu menjadi seperti apa itu yang namanya tempat asilum gitu loh, tempat yang gangguan jiwa dulu, sanatorium itu apa namanya dulu Pak? Aduh. Ya itulah asilum, kalau bahasa Inggrisnya asilum tuh kan. Jadi memang banyak yang memang memiliki gangguan itu masuk karena memang sebenarnya skizofrenia. Dia sampai nusuk orang, diadili tanpa diketahui memang dia memiliki gangguan seperti itu. Dan itu memang katanya saya lupa berapa persennya, tapi memang banyak yang diadili penghuni penjara yang memiliki gangguan seperti itu. Jadi sebenarnya cakupan psikiater ini kerjanya cukup luas juga ya dokter ya. Cukup luas. Cuma kan kita hanya menangani yang memang datang gitu kan. Menangani yang di luar. Iya benar. Jadi kalau ternyata yang 3 ini dasar dari semua, sepertinya ya, dasar dari semua masalah gangguan mental dokter ya, yang distres tadi. Ya, awalnya kan dari situ ya. Masuknya distres, ya, mengalami depresi, terus terjadilah di suatu disfungsi gitu kan. Tidak melulu seksual seperti itu. Ya. Balik lagi disfungsi. Itu lebih ke fisik ya. Fisik ya. Gak bisa kita bahas sih dokter. Gak bisa ya. Jadi gak bisa jadi judul ya. Tapi kan itu masuk ranah jiwa juga kan. Iya betul. Tapi yang dibahas ini lebih ke perilakunya. Iya kita lebih mengerucut ya. Iya supaya tidak melebar. Ya. Atau judul lain. Bisa nanti judul lain itu. Ya. Oke produser judul lain. Boleh ya. Boleh. Karena emang ada kan dok dalam PPDGJ dalam panduan kita ya. Panduan jiwa Indonesia ya. Oke. Jadi terakhir sebagai pertanyaan penutup saya dokter. Tadi kan saya tanya tadi kita sebagai psikiater. Nah sekarang kalau sebagai masyarakat, bagaimana tuh masyarakat atau sistem kesehatan lah dapat mendukung orang-orang yang mengalami ketiga hal ini dokter? Oke, yang pertama memang sebelum kita ke orangnya ya, mungkin lebih ke sosialisasi. Sosialisasi. Salah satu bentuknya nih dokter ya, sosialisasi. Kita paham, kita di tempat di daerah yang benar-benar maju. Artinya layanan kesehatan gampang. Iya, benar-benar. Apalagi zaman sekarang media sosial, media mudah digital, diakses. gampang diakses. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu mungkin bisa kita dapatkan. Pembelajaran secara awam lah kita katakan ya. Nah itu bisa kita pahami. Kemudian kalau orangnya itu tadi yang pertama tidak boleh langsung ngejudge ya. Iya benar. Yang kedua harus didukung. Didukung apanya nih dok? Didukung dalam arti ketika dia sudah menjadi kembali ke orang yang baik. Sudah sembuh lah dok ya. Support dia benar-benar sudah meninggalkan hal-hal yang tidak baik tadi, kembalilah ke jalan yang positif tadi. Begitu. Jadi kembali diterima di masyarakat gitu ya. Karena memang banyak setelah mengalami gangguan itu atau disfungsi itu mereka percaya dirinya rendah ya kan. Betul, minder jadinya. Iya benar-benar. Terus didukung juga. Dan di situ paling lama biasanya. Betul. Jadi kan sekarang soalnya banyak mikir kan. Terus gimana cara saya untuk bisa kembali ke masyarakat? Berarti secara dasarnya dia harus buktikan dong. Iya benar. Saya benar sudah berubah. Iya, tentu maaf cakap dia dikenal sebagai preman lah atau misalnya. Apalah yang mungkin punya perilaku buruk ya misalnya. Gimana dia harus membalikkan kepercayaan itu? Berarti dia tidak melakukan hal itu lagi. Dia tunjukkan, dia buktikan. Dan masyarakat pun support. Benar. Gitu. Tidak malah mengucilkan dia karena dulu dia seperti gimana gitu kan. Karena kan namanya disfungsi atau distres ini kadang-kadang kan bukan kita juga yang minta ya dokter ya. Namanya masalah tuh datang kan kita juga pinginnya sembuh si pelaku si pasiennya juga kadang-kadang kan nggak minta saya sakit tapi dokter Hasbi udah sampaikan tadi yang penting kita sebagai pasien juga atau sebagai orang yang mengalami harus membuktikan dokter harus membuktikan dan bisa diterima. Dan satu lagi kalau saya ya untuk masyarakat gitu kan janganlah lagi ke psikiater itu dianggap suatu hal yang memalukan gitu atau suatu hal yang tabu. Itu sering sekali tuh. Di saya lagi di tempat saya kan itu sering itu nanti dokter-dokter anak atau dokter penyakit dalam atau dokter dari
neuro gitu kan, telepon ada pasiennya nanti datang, tidak datang karena malu. Dianggap gila lah. Ya, nama poli psikiatri gitu kok. Iya, jadi ini sendiri ya dok. Dia dianggap gangguan jiwa lah seperti itu kan. Itu mungkin mulai dihilangkan lah dari masyarakat karena memang dia mengalami gangguan itu karena tidak berobat kan gitu kan. Dengan berobat dia kan bisa kembali lagi normal. Setuju. Maka itu tadi butuh sosialisasi ya. Iya, dan salah satu upaya kita tuh nih podcast Seksi Ansietas. Iya. Memang peran klinik utama Bina Atma di sini cukup besar sekali. Betul. Ada direktur ya. Percaya. Jadi memang klinik utama Bina Atma terbaik. Baik. Oke dokter, jadi terima kasih banyak dokter. Psikiaternya the best. Luar biasa. Kali ini ada dokter Hasbi di sini ya dokter. Direktur klinik utama Bina Atma. Top lah ya dokter ya. Jadi kalau yang mau berobat, mau konsultasi ini boleh ke klinik utama Bina Atma. Cari yang namanya Dokter Hasbi. Terima kasih Dokter Gunawi. Insya Allah akan dilayani secara maksimal. Ya pastinya ya dok ya. Pasti. Oke dokter, terima kasih banyak karena sudah memenuhi undangan kita dari Seksi Ansietas. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita ada waktu lagi dokter ngobrol lagi masalah lain lagi nih dokter ya. Harus. Oke, harus. Jadi ini kalau tadi kita bahas ada disfungsi, deviasi, kemudian distres, ada nih yang merasa perlu, kayaknya saya perlu nih konsultasi sama psikiater. Kalau mau jumpa sama dokter Munawir nih kemana nih dok? Saya ada di RSUD Tanjung Balai. Di Tanjung Balai. Ya, di Tanjung Balai. Oke, kalau dokter Hasbi di mana dok? Saya ada di klinik utama Bina Atma. Sini. Ya, benar di sini. Ya, di sini ya. Jadi kalau yang di seputar Medan boleh jumpa sama dokter Hasbi, yang di seputaran Tanjung Balai dan sekitarnya bisa ke dokter Munawir. Oke, mungkin itu aja episode kita kali ini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Jangan lupa tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.